Halo, perkenalkan nama saya Juanda Alrabaye, dengan IM 120311085. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang COVID-5, khususnya pada domain buy, manage knowledge, dan manage assets. Di era digital saat ini, teknologi informasi bukan hanya sekadar alat pendukung, tetapi menjadi bagian penting dalam strategi bisnis perusahaan. Namun, bagaimana cara mengelola TI agar memberikan manfaat maksimal? Disinilah COVID-5 berperan sebagai framework tata kelola TI yang efektif. Khususnya dalam domain BAI 08, Manage Knowledge dan BAI 09, Manage Assets, yang berfokus pada pengelolaan pengetahuan serta aset teknologi informasi dalam organisasi. BAI 08, Manage Knowledge, atau mengelola pengetahuan, memastikan bahwa pengetahuan dalam organisasi dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas. Terdiri dari 5 subdomain, yaitu BI 0801, memelihara lingkungan pembelajaran, menciptakan sistem pembelajaran berkelanjutan seperti pelatihan internal dan e-learning. BI 0802, mengidentifikasi dan menangkap pengetahuan, menentukan informasi penting yang harus dikumpulkan seperti pengalaman proyek dan best practices. BI 03, mengatur dan menyimpan pengetahuan, mengelola pengetahuan dalam database atau sistem manajemen pengetahuan agar mudah diakses. BI 004, berbagi dan mengkomunikasikan pengetahuan, mendorong berbagi informasi melalui diskusi internal, workshop, atau dokumentasi yang jelas. BEI 5, menggunakan dan menerapkan pengetahuan, memastikan pengetahuan yang dimiliki diterapkan untuk pengambilan keputusan dan inovasi. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi dapat mengurangi kehilangan informasi penting, serta meningkatkan inovasi dan efisiensi kerja. BAI 09, Manage Assets, atau mengelola aset TI, memastikan bahwa seluruh aset teknologi informasi dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan hingga penghentian aset. Terdiri dari 5 subdomain, yaitu BI 0901, perencanaan siklus hidup aset, merencanakan penggunaan aset dari awal pembelian hingga penghapusan. BI 02, akuisisi dan pendaftaran aset, mendaftarkan aset yang dibeli agar terdokumentasi dengan baik dan dapat dipantau. BI 903, pemeliharaan dan pemantauan aset, melakukan perawatan dan monitoring secara berkala untuk menjaga kinerja aset TI. BI 904, optimalisasi dan pemutakhiran aset, menganalisis kapan aset perlu diperbarui atau diganti agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis. BAI 0905, penonaktifan dan penghapusan aset, mengelola aset yang sudah tidak digunakan dengan aman untuk menghindari risiko kebocoran data. Dengan tata kelola aset yang baik, organisasi dapat menghindari pemborosan biaya dan memastikan investasi teknologi tetap memberikan manfaat maksimal. Implementasi dari penelitian. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal JARSIS 1, nomor 1, 2023, meneliti implementasi COVID-5, khususnya domain BAI pada aplikasi digital XYZ. Tingkat kematangan atau maturity level. Aplikasi XYZ mendapatkan skor rata-rata 3,356, yang menunjukkan bahwa prosesnya sesudah terdokumentasi dengan baik tetapi belum berjalan optimal. BAI 08 dan 09 masih menghadapi tantangan dalam manajemen pengetahuan dan pengelolaan aset TI. Tantangan implementasi seringkali muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kurangnya sistem pelatihan berbasis knowledge sharing untuk pegawai. Selain itu, dokumentasi aset TI masih kurang optimal. Dan, tentu saja, masih ada kesenjangan antara strategi bisnis dan pengelolaan aset TI. Rekomendasi perbaikan. Meningkatkan pelatihan dan seminar untuk SDM, agar lebih efektif dalam berbagi pengetahuan. Memperbaiki sistem pencatatan dan pemantauan aset TI secara berkala. Mengoptimalkan investasi aset dengan sistem pemutakhiran yang lebih baik. Dengan perbaikan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan bahwa aset TI benar-benar memberikan nilai bagi bisnis. Kesimpulan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi BAI 0 dan BAI 09 dalam COVID-5 sangat penting dalam tata kelola TI perusahaan.
Dengan pengelolaan pengetahuan yang baik serta aset TI yang optimal, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingnya di era digital. Bagaimana menurut Anda? Sudahkah organisasi Anda menerapkan COVID Lean dengan baik? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Ahmed Titsis